Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Triakotrini dengan NIM 220607110028 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Kamilus Zaman selaku dosen mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila. Izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam simulasi pengajaran untuk memenuhi penugasan pra-UAS kali ini. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu tentang yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ketiga, tantangan Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan. Dan yang terakhir ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu yaitu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua, yaitu di satu sisi iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh, yaitu bahan untuk memusnahkan peradaban umat manusia. Materi yang kedua yaitu dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalil percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir, bertindak masyarakat dan cenderung pragmatis. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Lalu materi yang ketiga yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ada beberapa, yaitu yang pertama ada kapitalisme yang sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumsi daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Dan yang terakhir adalah pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat. Selanjutnya ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu yang pertama, sila pertama memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua dan ketiga memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas ilmiah, yaitu asas kemanusiaan menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Lalu sila keempat yaitu pembentukan negara Republik Indonesia adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia, yaitu setiap
Warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negaranya. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Lalu ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia tidak berakar pada nilai-nilai bangsa eh, tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi yang laku keras di perguruan tinggi adalah prodi yang terserap oleh pasar. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mesejahteraan kaum elit yang mengembangkan ilmu. Lalu ada peranan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu ada 3 peranan. Yang pertama sebagai filtrasi, yang kedua sebagai tolak ukur, dan yang terakhir sebagai alat kontrol. Yang peranan pertama yaitu sebagai filtrasi. Pancasila berperan sebagai filtrasi, yaitu masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 silanya, sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integrasi bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi ini. Meskipun yang kita pakai seumpama adalah ilmu atau teknologi barat, tetapi hal tersebut tidak mengubah nilai norma kita menjadi lebih seperti barat. Kita harus menjaga nilai dan karakter kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai contoh yaitu masuknya ilmu dan teknologi internet di Indonesia. Seperti yang kita tahu saat ini, internet dapat diakses oleh siapapun, bahkan anak kecil sekalipun dapat mengaksesnya dengan mudah. Internet sendiri mengandung berbagai konten, baik konten positif seperti pengetahuan, otomotif, atau lain sebagainya. Selain itu, internet juga mengandung konten negatif yang tidak sedikit pula, contohnya seperti pornografi. Di negara barat, pornografi merupakan budaya yang dilegalkan, sedangkan di Indonesia, pornografi merupakan budaya yang sangat berbahaya dan dapat merusak moral bangsa. Untuk itu, di sini Pancasila berfungsi sebagai penyaring budaya tersebut agar tidak masuk ataupun menguranginya. Peran pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang memblokir konten negatif seperti pornografi di internet. Lalu yang kedua ada Pancasila berperan sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak selalu bernilai positif, namun juga dapat bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Maksudnya dengan memakai patokan baik dan buruk Pancasila, kita menjadi tahu iptek mana yang baik dan yang buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagai contoh penerapan energi nuklir, yaitu sebagai sumber negara dan keamanan bangsa Indonesia. Namun jika dilihat dari sumber tenaga nuklir, mampu menjadi tenaga alternatif yang memiliki waktu durasi yang sangat lama untuk habis dan bisa menjadi alat pertahanan militer yang mumpuni. Tapi jika dilihat dari sudut geografi Indonesia, yang merupakan wilayah cincin pegunungan api yang aktif, pengembangan tenaga nuklir tidak baik untuk dijalankan karena wilayah Indonesia sering terjadi gempa dan letusan gunung yang dapat membuat teknologi nuklir tersebut mengalami malfungsi seperti bocor, meledak, dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan dampak yang dapat merusak dan berpotensi memusnahkan peradaban. Dari itu dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan ilmu dan teknologi nuklir tidak baik bagi bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu peranan Pancasila sebagai alat kontrol. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek dapat mengontrol dan memberikan arahan kemanakah akan berkembang. Sebagai contohnya adalah teknologi industrialisasi, pembuatan hormon insulin dari ekstrak darah babi.
Hal tersebut sekilas terlihat sangat menguntungkan bagi industri kimia untuk dikembangkan karena melihat permintaan yang sangat tinggi dan biaya produksi yang murah. Tetapi hal tersebut akan menjadi masalah jika diterapkan di Indonesia, karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Ya, teknologi tersebut dilarang masuk disebabkan bisa mencederai perasaan terutama kaum muslim di Indonesia, karena babi merupakan binatang haram dalam ajaran Pancasila. Lalu yang terakhir ada sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat mengambil sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan akan terjadi penolakan. Lalu yang kedua ada sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan atau orientasi ilmu. Antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Lalu yang terakhir ada Pancasila sebagai sumber historis. Yang ketiga ada sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila, dasar falsafah negara, selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint. Pancasila sebagai blueprint, dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek, karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Lalu, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam persebaran iptek di Indonesia, pastinya masih mengandung nilai-nilai budaya barat dan nilai dari pembuat iptek tersebut yang terkadang berisikan nilai yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, Pancasila dibutuhkan sebagai acuan dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila yang dibuang, sehingga bangsa Indonesia tidak terpengaruh dan tetap memiliki ciri khas atau identitas sebagai bangsa Indonesia. Demikian materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.